Sinyal bahwa Anies bakal kembali berlaga di Pilgub Jakarta 2024 kembali muncul. Bahkan beragam isu mulai berkembang di media sosial. Misalnya, Anies disebut bakal berduet dengan Kaisang Pangarep, Ketum PSI. Ada juga yang menyatakan PDIP sudah memutuskan dalam rapat internal akan mendukung Anies dan kader mereka. Berbagai isu yang beredar itu menguatkan tudingan sebelumnya bahwa Anies itu akan melakukan apapun selama itu adalah peluang baginya. Meskipun saat ini levelnya sudah pada tingkat nasional karena dia adalah seorang capres, tapi Anies tetap bersikap pragmatis dan rela menurunkan peringkatnya ke level daerah. Soal duet dengan Kaisang mungkin agak sulit diwujudkan karena masa pendukung Anies dan masa pendukung Jokowi itu berseberangan. Karena Kaisang pastinya didukung oleh masa pendukung Jokowi. Apalagi tidak hanya di Jakarta. Isu soal Kaisang bakal maju juga muncul di Surabaya. Itu artinya kans untuk menduetkan mereka sangat kecil kemungkinannya. Duet Anies Kaisang lebih mirip gimmick dan sarana untuk menguji opini publik saja. Dari pihak Anies, ini tentu sebuah marketing yang bagus. Tapi dari pihak Kaisang, itu bisa disebut sebagai satir saja. Gaya guyonan yang selama ini sering diperankan olehnya untuk lucu-lucuan saja. Kemudian, mengenai isu dukungan PDIP pada Anies, sebenarnya belum ada sinyal jelas. Meskipun kabarnya, para wartawan telah menerima bocoran. Tapi selama belum ada keputusan resmi partai, pengusungan Anies oleh PDIP itu juga dilematis sifatnya. Pertama, soal basis massa. Mungkin PDIP berharap pendukung Anies bakal bisa direbut jika partai tersebut mengajukannya sebagai kandidat gubernur Jakarta. Tapi perlu dicatat, yang menguasai Jakarta itu PKS. Kalaupun Anies didukung PDIP, tapi tanpa campur tangan PKS, ya sulit untuk diwujudkan. Tapi katakanlah PKS berkoalisi dengan PDIP. Kekacauan pada masa pendukung mereka akan terjadi. Karena kedua partai ini seperti minyak dan air. Keduanya saling berseteru dan berlawanan. Sulit dibayangkan dua partai yang bermusuhan itu bisa duduk dengan harmonis di Jakarta. Kalau kejadiannya di daerah lain, masih mungkin. Karena memang ada peristiwa PDIP dan PKS berkoalisi. Tapi khusus Jakarta dan tingkat nasional itu sulit direalisasikan. Kedua, soal track record. Anies tercatat memiliki track record yang buruk selama menjadi gubernur Jakarta. Padahal sebelumnya kader PDIP yaitu Jokowi dan Ahok cukup memiliki prestasi yang membanggakan. Jika PDIP memaksa mendukung Anies untuk Pilgub Jakarta, kesan buruk ini akan menempel ke partai itu. Track record ini akan membebani langkah kedua Anies menguasai Jakarta. PDIP tentunya harus berhitung cermat. Jangan sampai pilihannya serampangan hanya karena ingin kembali menguasai Jakarta. Ketiga, menyoal rekan koalisi. Hari ini agaknya hanya PDIP yang masih terkesan alot untuk berkoalisi dengan partai pendukung pemerintah. Pasalnya, PDIP masih saja menyatakan bahwa proses pemilu sebelumnya dilakukan dengan curang. Oleh sebab itu, agak sulit rasanya menemukan rekan koalisi untuk mendukung Anies jika PDIP mengusungnya. Karena kebanyakan partai saat ini berada dalam satu barisan. Memang, untuk pilkada bisa dikecualikan. Boleh jadi mereka berkoalisi di pemerintahan pusat, namun untuk Pilgub Jakarta mereka berdiri berseberangan. Tapi jika menimbang sejarah koalisi di Jakarta sebelumnya, biasanya polanya sama dengan nasional. Keempat, menimbang peluang Anies untuk menang. Katakanlah PKS kemudian berkoalisi dengan PDIP dan mengusung Anies. Belum tentu peluang Anies menang itu besar. Memang kalau dalam hasil survei, nama Anies relatif memiliki modal elektabilitas yang kuat. Tapi itu karena Anies sudah sangat dikenal. Dia sudah melewati banyak proses pemilu.
Jika kemudian ada penantang baru yang memiliki popularitas yang mampu mengimbanginya, bisa jadi hasilnya akan berbeda. Ibaratnya, saat ini Anies baru melawan kotak kosong. Mengacu pada trik rekod Anies yang buruk itu, masyarakat mungkin akan lebih memilih sosok baru daripada Anies. Kelima, jika kalah, karir Anies bakal habis. Pengamat politik M. Kodari dalam program Seruput Kopi Cokro TV menyebut peluang majunya Anies di Pilgub Jakarta memang bagus sebagai opportunity politik. Dia bisa berkuasa lagi untuk 5 tahun mendatang. Tapi kata Kodari, ada juga sisi negatifnya. Anies Baswedan belum tentu menang jika bertarung di Pilgub DKI 2024. Dan jika Anies kalah, karir politik Anies akan habis. Ini tentu pertaruhan yang sangat besar. Padahal tingkat pertarungan Anies sudah level nasional. Jika dia merendahkan level dan kalah, ya wassalam. Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa selama ini Anies hanya merasa kepedean mendapat dukungan PDIP untuk maju di Pilgub Jakarta. Selama belum ada keputusan resmi, isu ini bisa dianggap hanyalah gimmick untuk mengetes reaksi pemilih di Jakarta. Meskipun segalanya memang mungkin, PDIP di tengah rasa putus asanya bisa saja memilih mendukung Anies daripada membesarkan kadernya sendiri. Tapi itu benar-benar langkah yang sulit diterima oleh nalar.